تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi SAW lebih menitik beratkan kepada bagaimana perhatian kita untuk apa? Untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perhatian kita atau semangat kita untuk mendapatkan keutamaan atau pahala yang sifatnya apa? Yang sifatnya sunnah. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala beliau menyebutkan, "Lan arudda dirhaman min syubhatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfin." Abdullah ibn Mubarak menyebutkan bahwa aku mengembalikan 1 dirham yang datang kepadaku tapi berupa hal yang syubhat, bukan yang haram ya. Kalau yang haram jelas mereka ya. Aku mengembalikan atau mengeluarkan sesuatu ya berupa 1 dirham dari hal yang masih syubhat, itu jauh lebih aku cintai, jauh aku lebih utamakan dibandingkan dengan aku berinfak atau bersedekah dengan apa? Dengan 100.000 dirham yang lainnya ya. Jadi dia menjaga 1 dirham dari hal yang syubhat saja, apalagi yang haram gitu ya. Yang syubhat, yang masih rancu, apakah ini halal atau haram, dia masih ragu. Apakah ini halal atau haram, itu syubhat. Menjaga dia, jadi beliau lebih menjaga dirinya dari 1 dirham yang syubhat seperti itu jauh lebih utama, jauh lebih beliau cintai dibandingkan dengan berinfak dengan 100.000 dirham yang sudah jelas-jelas nyata halalnya. Itu konsep para ulama. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita apa? Terkadang kita apa? Banyak terjerumus dalam hal yang bersifat syubhat atau bahkan terkadang apa jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan bahwa apa yang kita dapatkan itu kita akan bisa mendapatkan keutamaan dengan berinfak atau bersedekah dari apa yang kita dapatkan tadi. Ini konsep beribadah yang salah, konsep beribadah yang keliru ya. Nah, kemudian dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala beliau menyebutkan juga li'an yatrukar rajulu dirhaman haraman khairun lahu min an yatasaddaqa bi 100,000 dirhamin. Seandainya seseorang itu meninggalkan 1 dirham yang haram, itu jauh lebih baik bagi dia dibandingkan dengan dia berinfak atau bersedekah dengan 100.000 dirham ya. Kalau seandainya seseorang ada yang berinfak bersedekah dengan 100.000 dirham tapi ya dia tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 1 dirham ya yang haram yang dia jaga dari dirinya itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga diri dari hal yang haram itu adalah apa? Wajib. Suatu hal yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Adapun mendapatkan keutamaan dari berinfak atau bersedekah dengan 1 miliar, dengan 2 miliar, dengan 100.000 dirham, itu sifatnya keutamaan. Sifatnya apa? Fadilah. Yang kalaupun kita tidak melaksanakannya, itu tidak kita berdosa di hadapan Allah SWT. Tapi kalau 1 dirham yang masuk dalam perut kita, 1 dirham yang masuk dalam tubuh kita, akan tumbuh menjadi daging yang haram, itu akan Allah SWT azab ya. Nabi SAW menyebutkan kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas ya dari daging tersebut. Kemudian dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau memberikan tadi konsep beramal juga yang mirip seperti yang disebutkan oleh beberapa salaf tadi, Abdullah bin Mubarak, Malik bin Dinar dan yang lainnya tadi. Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan rahimahullah, qulil halal wa salli akhiras sufufi tuqbala minka wa la taqul haraman wa tusalli awwalas sufuf fala yuqbalu minka ya. Beliau memberikan contoh sederhana. Sufyan Ats-Tsauri beliau menyebutkan, makanlah dari yang halal, enggak apa-apa kamu salat di saf yang paling terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan menerima salatmu ya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima salatmu. Wala taqul ya, wala ta'kul haraman ya, wala ta'kul haraman wa tusalli awwalas sufuf
fala yuqbalu minka. Dan janganlah engkau memakan yang haram, kemudian engkau salat di saf yang paling terdepan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatmu. Ya. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini contoh sederhana. Seseorang yang menjaga dirinya dari ini hanya sekedar contoh, bukan berarti apa? Bukan berarti kita salat di akhir saf. Ini contoh sederhana dari beliau. Engkau memakan yang halal, menjaga dirimu dari yang halal, menjaga hartamu dari yang halal. Tapi dalam masalah ibadah mungkin engkau apa? Salat di akhir saf, di saf paling terakhir. Itu jauh lebih baik karena ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menerima salat tersebut dibandingkan dengan engkau tidak mampu menjaga yang haram. Engkau memakan yang halal, yang haram, ya. Memakan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan harta dari yang haram. Kemudian engkau semangat beribadah salat di saf yang pertama, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatmu itu. Karena engkau salat dengan pakaian yang mungkin engkau dapatkan dengan cara yang haram. Engkau salat di perutmu masih ada zat yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatmu. Nah, disinilah pentingnya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki konsep dalam beribadah. Ya, bahwa sesemangat apapun kita meraih keutamaan, hal-hal yang bersifat fadilah di sini, itu tidak akan lebih utama dibandingkan dengan kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.